Shalom sobat semua, dimanapun Anda berada yang tentunya menyaksikan channel saya. Kembali lagi saya hadir di pagi hari ini, every morning with me tentunya, Joseph Stephen. Oke, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kemarin saya live streaming di Facebook. Mungkin saudara sekalian ada yang sudah menyaksikan, di mana perikopnya kita untuk benar-benar menjaga hati. Dan kali ini saya ingin ada sambungannya, di mana kita belajar arti kesabaran. Ya saudara sekalian, emang kita sekarang ini benar-benar harus diuji, ya kan, diuji untuk kesabaran Kak, kita semua. Yuk, tanpa panjang lebar lagi, saya akan membacakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Nanti saudara bisa dibuka sendiri. Saya akan bacakan di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara sekalian, ketika firman Tuhan itu dikatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, lemah letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah dari akunya yaitu Yesus, yang lemah lembut. Itu bukan isapan jempol semata saudara, tetapi itu mengajarkan kepada kita arti satu kesabaran. Dan di sini saya kagum dengan kesabaran seorang teman yang harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan, terlebih saat menaiki tangga saat bekerja. Selain harus perlahan-lahan, ia juga harus bersabar melakukannya. Saya semakin menyadari akan kesabarannya ketika suatu kali mengalami cedera punggung, sehingga ketika harus naik turun tangga harus dengan perlahan-lahan. Hebatnya lagi, teman saya jarang menampakkan raut muka murung saat naik turun tangga. Setidaknya itulah yang saya lihat saat tidak sengaja berpapasan atau bertemu dengannya di tangga kantor. Belajar arti kesabaran dapat kita peroleh dari mana saja. Terkadang Tuhan melatih kita lewat pengalaman pribadi, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Naas renungan hari ini jelas mengingatkan kita mengenai kesabaran, yang menjadi salah satu wujud kasih Allah berdiam dalam diri kita. Seorang percaya yang mengaku dirinya memiliki kasih perlu bertumbuh dalam kesabaran dengan pertolongan Roh Kudus. Mengenai kesabaran, kita bisa belajar dari kesabaran Allah juga, yang terpapar jelas dalam banyak kisah yang dapat kita baca di Alkitab. Ya, kita punya bahan melimpah tentang hidup dalam kesabaran untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila dibandingkan 5-10 tahun silam, apakah kita cenderung lebih sabar atau malah sebaliknya, malah lebih tidak sabaran? Kiranya renungan ini dapat kembali mengobarkan semangat kita untuk bertumbuh dalam kesabaran, termasuk dalam menantikan jawaban doa-doa kita. Saudara sekalian, saya memiliki satu kesaksian hidup tentang diri saya, di mana yang itu tadi, dan juga saya juga diri saya sendiri. Tentunya saya dulu orangnya nggak sabar. Saya dulu sebelum menjadi seorang hamba Tuhan pun saya orangnya pemarah, arogan. Tetapi berjalannya waktu, saya terus Tuhan hajar, Tuhan gembleng sampai sedemikian rupa saya untuk lebih bersabar. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan seorang istri yang luar biasa, banyak kelemahan tetapi satu memiliki kelebihan, yaitu beliau punya satu kesabaran. Dari situlah saya banyak belajar. Dan puji Tuhan, emang kalau dilihat 5-10 tahun yang lalu saya mungkin kurang sabar, tetapi dari sinilah Tuhan menghajar habis-habisan saya, sehingga saya benar-benar digembleng, dibentuk sedemikian rupa menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar untuk memiliki satu kesabaran. Saudara sekalian, mungkin banyak orang mengatakan,
Pak Pendeta gampang ngomongnya sabar sabar, tapi yang jalaninya susah. Emang kita nggak bisa nggak bisa menyalahkan, tetapi dari diri kita mau atau tidak, ya kan? Daging kita lemah, roh itu penurut. Kalau daging kita kuat, roh kita pasti ya nurutin daging. Tapi kalau roh kita kuat, daging kita semakin lemah, kita harus hajar itu daging untuk lepaskan semua kedagingan kita. Saudara sekalian, saya banyak belajar keegoisan saya. Saya sudah nggak ada apa-apanya lah, saudara. Nanti suatu saat saya akan memberikan satu kesaksian kehidupan saya, bagaimana Tuhan mengambil saya dan sehingga saya menjadi sedemikian sekarang. Saudara sekalian, dari sinilah ayo kita renungkan, sama-sama renungkan tentang belajar arti kesabaran yang kita peroleh dari mana aja, yaitu dari pengalaman hidup orang lain, teman-teman kita, bahkan diri kita. Bahkan Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan satu contoh kepada kita, ya kan? Yesus itu benar-benar sempurna, dia sabar. Tetapi kesabaran itu bukan isapan jempol. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, lemah letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Belajarlah dari aku. Aku adalah penyabar dan penyayang. Firman Tuhan dikatakan itu bukan isapan jempol. Tetapi apa? Ayo kita harus benar-benar, apalagi dengan keadaan COVID seperti ini, kita harus benar-benar lebih sabar, ya kan? Sabar kita diuji sampai dimanapun, baik dalam keuangan, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, ataupun apa, ya kan? Bahkan saya seorang pelayan hamba Tuhan, saya juga dibenturkan di hadapan dengan hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, jemaat satu dengan jemaat yang lain, jemaat satu dengan hamba Tuhan. Bahkan itu sering tabrakan sengaja oleh Tuhan. Untuk apa? Kita benar-benar untuk diasah untuk sabar dan diasah untuk semakin peka dan berhikmat. Karena itu saudara, yuk kita sama-sama untuk belajar sabar. Dan kesimpulan saya pada pagi hari ini, kehidupan yang dijalani dengan sabar akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak bisa ngomong panjang lebar, tetapi biarlah dalam kita berhikmat dalam doa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan membimbing, memberikan kita hati yang sabar, hati yang mengasihi, hati yang memberi. Emang benar saudara, saya terakhir nih, saya punya kesaksian. Saya ada bermasalah dengan seorang hamba Tuhan. Saya dibenturkan, saya difitnah habis-habisan. Tetapi ketika saya mendapatkan satu mimpi, saya harus berdamai dengan itu orang, dengan hamba Tuhan itu. Setiap kali ketika saya lewat depan rumahnya, daging saya, aduh, ngapain sih? Ngapain kamu harus minta maaf? Ngapain begini? Cuma lewat. Tetapi puji Tuhan, hampir 1 tahun saya bisa melepaskan pengampunan buat dia. Dan suatu ketika dia memberikan satu berkat yang dimana ada hamba Tuhan mungkin dari luar kota, dan dia disuruh untuk membagikan kepada hamba Tuhan. Dan di sanalah saya sedang ada di tempat hamba Tuhan juga, ketemu dia ngasih, dia ini bukan karena berkatnya, saya bukan, tetapi saya di satu sisi ngapain dia kesini gitu kan. Di satu sisi juga saya akhirnya saya sharing sama seorang, ya katakanlah papi angkat saya, ya coba, karena kepahitan itu menghambat berkat. Emang benar, ketika saya setelah selesai pulang dari papi angkat saya yang dimana seorang hamba Tuhan juga, saya temui dia, saya datangi, saya bilang saya mau minta maaf atas kesalahan saya, meskipun posisi itu saya benar, ya secara daging saya benar, tetapi dari situlah
saya belajar. Saya untuk, meskipun dia tua, dia salah, saya belajar. Saya minta maaf. Dari situlah saya harus mengakui. Karena apa? Setelah saya melakukan pelepasan, saya minta maaf, semua beban lepas. Dari situlah tahap kesabaran saya diuji, dihadapkan dengan orang itu. Puji Tuhan, sekarang sudah selesai dan kami pun sudah bersahabat kembali dan tidak ada masalah. Dan biarlah yang lalu biarlah berlalu. Saya berada di naungan sinode tersendiri dan dia bernaungan sinode tersendiri, dan ini satu rema dan ini kesaksian, berbagai kesaksian dari saya. Yuk saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, ini hamba-Mu Tuhan untuk mendoakan para jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, termasuk hamba Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, yang mungkin memiliki kepahitan, yang mungkin kurang sabar terhadap anak, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap keluarga, teman, sepekerjaan, atau apapun Tuhan. Berikan kami hati untuk sabar, untuk mengasihi Tuhan. Bapa, biarlah semua ini Engkau tuntun dengan sesuai rencana-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk belajar sabar, mengasihi, dan mengampuni. Dan Tuhan, berkati mereka yang menyaksikan channel ini. Berikan mereka kesehatan, keselamatan daripada-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah di kesempatan berikutnya kami boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke saudara sekalian, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di channel berikutnya. Shalom.